Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan dari tafsir surah Al-Ma'un. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah Anda sekalian orang yang dia mendustakan hari berbangkit, yaitu orang-orang yang dia membentak anak yatim dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yang mereka adalah orang-orang yang lalai dari salatnya, dan mereka adalah orang-orang yang ria dan enggan memberikan pertolongan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah. Dalam ayat ini atau surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yaitu tahukah Anda orang yang yukadzib, yaitu mendustakan, tidak yakin dan tidak percaya kepada ad-din, yaitu artinya ad-din di sini artinya adalah hari pembalasan. Ad-din di sini artinya al-jaza, yaitu hari pembalasan. Yaitu orang-orang yang mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit, tidak yakin akan adanya balasan di akhirat nantinya. Mereka tidak meyakini hal itu, baik itu terlihat atau mereka ucapkan dengan lisan mereka. Mereka mengatakan kami tidak percaya akan adanya hari berbangkit, tidak ada hari akhirat. Atau mereka mengucapkan percaya dengan lisannya, tapi perbuatannya menunjukkan bahwasanya mereka mendustakan hari berbangkit. Bagaimana dengan pekerjaan atau perbuatan mereka menunjukkan mendustakan hari berbangkit ketika mereka berbuat di dunia ini sesuka hatinya. Dan dalam ayat ini Allah katakan salah satunya adalah mereka enggan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang mendustakan agama atau yang mendustakan hari berbangkit, yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Kita bisa lihat di sini mereka mengusir, membentak anak-anak yatim, yaitu anak yatim adalah anak yang dia meninggal bapaknya sedangkan dia masih kecil, belum balik. Maka ini disebut anak yatim. Jangankan untuk membantu anak yatim, malah dia mengusirnya, membentaknya dan sebagainya.
Ini menunjukkan bahwasanya dalam hatinya tidak ada kasih sayang anak yatim yang dia mestinya dikasihani karena dia kehilangan figur seorang bapak. Ya, kehilangan bapak, tempat dia bergantung dalam kehidupannya, terutama dalam hal nafkah. Orang yang dia cintai yaitu bapaknya tidak ada. Anak yang seperti ini mestinya dikasihani, diberikan bantuan, diberikan kepadanya kasih sayang. Maka orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, mereka justru menghardik mereka, bukan malah menolong tapi menghardik. Jangankan untuk menolong, mereka malah menghardik, menjauhi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Karena saking dia tidak inginnya, saking dia ini tidak percaya kepada hari berbangkit, maka dia mendustakan. Saking dia tidak percaya kepada hari berbangkit, maka dia bakhil terhadap hartanya sehingga tidak mau membantu anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak memberi makan kepada anak orang-orang miskin. Ini sikap selanjutnya. Ya, kalau kita lihat dua ayat ini menunjukkan sifat bakhil. Seorang yang dia cinta kepada dunia, merasa bahwasanya hartanya itu milik dia, dan dia tidak yakin akan balasan dari Allah SWT. Sehingga ketika ada anak yatim yang datang, dia tidak bantu. Orang miskin juga dia tidak bantu, karena menurut dia harta dia akan memberikan manfaat bagi dia, dan kalau dia berikan kepada orang akan berkurang, dan dia tidak yakin akan adanya balasan dari Allah SWT. Maka orang beriman tentunya tidak seperti itu. Orang beriman dia akan membantu anak yatim, membantu orang miskin, karena dia yakin bahwasanya harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah SWT. Harta yang kita yang sebenarnya adalah harta yang kita berikan kepada anak yatim yang membutuhkan, kita berikan kepada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan. Inilah harta yang sebenarnya. Dan orang mukmin yakin akan balasan di akhirat. Adapun orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, mereka tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membantu anak yatim, orang miskin, karena mereka tidak yakin akan ada hari berbangkit. Makanya mereka tidak mau mengeluarkan hartanya. Kemudian Allah lanjutkan, fawailul lil musallin. Wailun yaitu celaka bagi orang-orang yang salat. Ya, fawailul lil musallin yaitu ini adalah peringatan, ancaman yang sangat keras dari Allah SWT. Kata wailun disebutkan oleh Allah SWT dalam beberapa tempat ya dalam Al-Quran. Sebuah peringatan dari Allah SWT. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, kata Allah SWT, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Para ulama menjelaskan makna dari fawailul lil musallin, makna dari alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya, yaitu orang-orang yang mereka melalaikan dalam hal waktunya, dalam artian menunda-nunda mengerjakan salat. Ini makna yang pertama, yaitu mereka tidak melaksanakan salat pada waktunya, lalai dari segi. Kemudian juga disebutkan makna dari alladzina hum an salatihim sahun, yaitu lalai dari salat adalah orang yang dia tidak melakukan salat dengan menyempurnakan ruku, sujud, atau tidak menyempurnakan rukun dan syarat salat. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendirikan salat, yaitu mengerjakan salat tepat pada waktunya, berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kemudian kita melaksanakan salat
dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Kita sempurnakan rukuknya, sujudnya, tidak tergesa-gesa. Kemudian juga menghadirkan hati di dalam salat. Maka ini orang yang dikatakan mendirikan salat secara sempurna, yaitu melaksanakan salat di awal waktu, menyempurnakan rukun dan syaratnya, dan khusyuk dalam salatnya. Allah katakan dalam ayat ini, celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, yaitu orang-orang yang mereka mengakhirkan. Ya, termasuk di sini yang pertama kali masuk adalah orang yang menunda-nunda pelaksanaan salat, sehingga kalau sudah mendekati habis waktu baru dia mau salat. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang mereka ketika hampir waktu sudah habis mereka baru salat, kemudian tidak sempurna ruku dan sujudnya. Ya, dan ini adalah salatnya orang munafik. Itu orang yang melalaikan waktu salat, kemudian ketika salatnya cepat-cepat, tergesa, tidak tumakninah, cepat ruku dan sujudnya, tidak sempurna rukun dan syaratnya, dan tidak mengingat Allah dalam salat itu kecuali sedikit. Ini salatnya orang munafik. Kata Allah SWT, celaka orang yang salat. Kalau kita cermati ayat ini, Allah mengatakan celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang melalaikan waktu salatnya. Allah katakan celaka mereka. Kalau seandainya orang yang melalaikan waktu salat itu dikatakan oleh Allah SWT celaka, bagaimana dengan orang yang tidak salat? Kita bisa bayangkan sendiri. Bagaimana orang-orang yang tidak salat sama sekali? Kalau seandainya orang yang lalai dari salatnya, tidak sempurna rukun dan syarat salat, maka Allah katakan kepada dia, celaka. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Na'udzubillah. Ini adalah perbuatan dosa besar, yaitu meninggalkan salat, dan bisa membawa kepada kekufuran. Sebab Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan mereka, orang-orang musyrik dan orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat sama sekali, maka dia akan jatuh pada kekufuran. Maka meninggalkan salat perkara yang sangat berbahaya. Orang yang lalai saja Allah katakan celaka. Bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali? Ini menunjukkan pentingnya salat. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan alladzina hum yuraun. Itu orang-orang yang mereka ria. Yuraun dari kata ra'a yura'i, artinya memperlihatkan amalannya. Ini orang-orang yang ria. Orang-orang yang mereka memperlihatkan amalannya kepada manusia agar mereka dipuji. Ini termasuk orang-orang yang mereka tidak yakin akan hari berbangkit. Kenapa? Karena mereka mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari Allah. Padahal orang beriman mestinya beramal, beribadah, apapun ibadah kita mestinya mengharapkan pahala dari Allah SWT, baik dilihat oleh manusia atau tidak. Dan bahkan orang-orang soleh di zaman dahulu berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Kalau bisa dia menyembunyikan amalannya sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana Nabi katakan, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya. Bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan. Inilah sifat orang beriman. Kebalikan dari orang-orang munafik, yang mereka justru suka memperlihatkan amalannya kepada orang lain sehingga dia dipuji. Dan amalan seperti ini tidak ada pahalanya di sisi Allah SWT. Orang-orang yang ria, karena ria itu menghapuskan amalan yang dilakukan, maka ini adalah penyakit yang berbahaya. Seorang yang suka memperlihatkan amal, suka mengekspos ibadahnya di media di zaman sekarang misalnya, kemudian dia disanjung, dia dipuji oleh orang lain, maka ini sangat berbahaya. Amalan tersebut bisa hancur, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Karena Allah katakan dalam hadis kursi, ana aghna syuraka anisyirki, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang beramal dengan mengharapkan pahala kepada dari selainku, kata Allah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah SWT tidak
membutuhkan amal yang didasari dengan riya, tapi Allah SWT membutuhkan amal, tapi Allah SWT akan memberikan balasan. Allah SWT akan memberikan balasan pahala kepada amalan, kepada seorang yang dia beramal didasari dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Kemudian ayat yang terakhir Allah katakan wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang mereka enggan, berat. Yamna artinya menahan, ya. Al-ma'un yaitu barang-barang yang bermanfaat, yang mana barang itu adalah barang-barang yang remeh, barang-barang yang kecil dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh para ahli tafsir, al-ma'un artinya barang-barang yang seperti ember, mungkin cangkul, ya, barang-barang yang kecil yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mendustakan hari berbangkit, dia tidak mau meminjamkan barang-barang yang bermanfaat. Jangankan memberi, meminjamkan saja enggak mau. Ada tetangga misalnya meminjam ember, meminjam piring, meminjam gelas, meminjam parang atau cangkul tadi misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, sebentar dipakai, itu dia tidak mau memberikan. Ini sifat orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Ini menunjukkan saking bakhilnya dia. Sampai hal-hal yang remeh seperti itu dia tidak mau pinjamkan. Ini bisa kita lihat bagaimana sifatnya kebakhilan. Maka sifat bakhil itu adalah sifat yang sangat berbahaya, yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW setiap pagi dan sore berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, yaitu kikir, ya, tidak mau meminjamkan, tidak, apalagi memberi. Meminjamkan saja tidak mau dia, apalagi memberi. Maka ini kita bisa lihat, Bapak dan saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat yang mulia ini, surah yang mulia, surah Al-Ma'un, di mana Allah SWT menjelaskan sifat atau ciri orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, di mana mungkin dia secara lisan mengatakan saya percaya, yakin akan adanya hari berbangkit, tapi yang dilihat oleh Allah SWT bukan hanya lisan, bukan hanya pengakuan yang sifatnya di lisan saja, tapi yang dilihat adalah perbuatan. Bagaimana ciri mereka? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang membentak anak yatim, jangankan membantu mengasihani, malah dia bentak. Kemudian tidak menganjurkan orang untuk memberikan makan kepada orang miskin, atau tidak membantu orang miskin. Kemudian mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya, melalaikan waktu sholat. Kemudian orang-orang yang ria dalam amalnya, karena menurut mereka tidak ada hari berbangkit, jadi mereka ingin dipuji, diberikan balasan oleh manusia di dunia ini. Kemudian mereka enggan memberikan hal-hal yang bermanfaat. Maka kita bisa lihat, ya, sifat orang yang mendustakan hari berbangkit. Kepada manusia mereka bakhil, tidak mau membantu, tidak mau memberi. Kepada Allah SWT juga ibadahnya tidak benar, ya, salatnya diundur-undur, salatnya tidak khusyuk atau hanya sedikit dalam mengingat Allah SWT, sedikit zikirnya. Jadi hubungannya kepada Allah SWT tidak sempurna, di mana dia sering mengulur waktu ketika melaksanakan salat. Kemudian kepada manusia mereka bakhil ataupun tidak suka membantu. Ini kita bisa lihat bagaimana sifat atau ciri orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Dan kita bermohon kepada Allah SWT untuk dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita menjadi orang-orang yang selalu bisa membantu saudara kita yang membutuhkan, anak-anak yatim. Diberikan kepada kita sifat ikhlas kepada Allah SWT untuk selalu beribadah kepadanya dengan ikhlas, tidak ria, dijauhkan dari sifat ria. Kemudian diberikan oleh Allah SWT kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah salat dan banyak berzikir kepada Allah SWT, karena sifat orang mukmin adalah banyak berzikir kepada Allah SWT, bukan sebaliknya, yaitu sedikit berzikir kepada Allah. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada sore hari ini dari pembahasan surah Al-Ma'un, yaitu surat yang menjelaskan kepada kita sifat
dari orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT dari sifat yang tercela ini dan diberikan sifat yang baik, yaitu yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkan dan selalu ikhlas dalam ibadah kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.